Gimana, mau dibahas satu-satu? Atau seperti usul di grup tadi? Barangkali ada apa isu wow dari salah satu teman. Ya, disuruhkan satu-satu lah kalau ada. Satu. Ya, paling usulannya yang berkaitan dengan polisi aja lah yang sering terjadi. Betul. Ngurus SIM tuh, ngurus SIM. Oke. Ini nggak harus instansi Memang kita ya? semuanya mengalami kan, baik itu yang di jalanan, di pengurus SKCK tuh. SKCK. Urusan SIM juga. Pangkon Pak, di Dukcapil. Ya. Ya itu tuh, benar tuh. Ngurus apa lagi? Ngurusin badan. Ngurusin badan. Aduh, Apa nih ya? Pak Agung menusuk tuh. Coba Pak Hamdani udah bisa itu recordnya udah bisa di save. Udah jalan. Ini kalau ngecek record itu sepertinya setelah live dari sini sih, nanti baru kalender. Oh, saya kurang tahu kalau itu. Nanti takutnya udah di record lama nih. Iya, tapi udah. Kan. Ya udah diulang dong, diulang. Udah recording Pak, aman Pak. Waktunya berjalan makanya udah 38 menit nih. Betul. Nanti nunggu Bu itu, mungkin harus kasih tahu Bu 41 itu Bu Rina. Di WA ya? Belum Di grup aja. ya. Oke, apa saja isunya tadi? Siapa yang bisa share screen nih yang jadi apa sementara? Nanti lah. Hamdani. Pak Hamdani ya. Mas Dani. Muncul layar. Oke, sip. Loh, kok buka Zoom? Bu Rina dan siapa nih yang belum nih? Ada lagi? Bu Fani udah belum? Bu Fani. Bu Rina doang kayaknya. Kita ada 11 mestinya ya. Oh, Bu Fani oke udah ada. Bu Rina ya. Yang rapin yang terakhir nanti Bu Rina aja sekretaris. Mana slide-nya, Bos? Nggak muncul ya? Enggak. Wah, ini munculnya Zoom. JKT48 nih Hamdani nih. Aduh. Oh iya, maaf. Aduh, YouTube-nya nanti kebuka nih. Balik nih. Jika tuh seperti Jangan buka kartu dong. Ini kan. Oke, apa yang pertama tadi? Pengurusan SIM ya? Ini soalnya kan bentuk kelompok udah, terus masing-masing anggota kelompok menceritakan pengalaman. Ini mau berarti satu ya. Oke, habis ini kita bahas. Udah di sini. Salah satu, simpulkan nilai, videokan sekarang. Terakhir buat presentasi. Itu aja dulu satu-satu siapa aja. Oke, sekarang nih ya, kita poin ke ini nih. Kedua. Kedua ya. Kita kan satu-satu dulu berarti ya. Ada 10 orang nih. Pengalaman. Ya. Satu-satu ini harus 10 orang isu ini. Kita pilih pakai metode apa, fishbone, mana yang lebih itu aktual. Jangan fishbone. Jangan. Ini nggak cukup. Kelamaan, Pak. Apa aja resen aja bagi yang langsung aja. pengalamannya untuk Nomor 1 silakan. Siapa angkat tangan gitu. Pengurusan SIM, Pak. Ya. SIM A. Ya. Pengurusan surat izin mengemudi. izin ini perlu dipertegas masalahnya. SIM kan macam-macam, ada yang izin menikah. A aja bikin SIM A. Mengemudi Kemudian motor. jadi kan ada AB, pasti kita mengalami hal yang sama. Iya, Pak. Ya, SIM A atau SIM C. sama aja sih. Urus KTP, Ya, Pak. mengemudi aja ya, kendaraan bermotor. Ya. Kendaraan. Kendaraan aja Pak. Nah. Kendaraan. Instansinya apa Pak? Instansinya? Kalau kendaraan ya. Kepolisian ya? Ini perlu dipertegas ini instansi. Instansinya Apa namanya? apa? Udah nanti aja. Nanti aja. Lanjut aja. Nanti aja. Lanjut. Pengurusan SKCK tuh. Tuh, yang kedua siapa lagi? Pengurusan SKCK. Tadi KTP tuh, pengurusan KTP. Oh, itu iya itu. KTP 2 tahun. Gimana sih? Apa lu, Ji? Grogi lu, Ji. Backspace. Ah, gitu aja. Apa nih diisi? Pengurusan KTP. Pengurusan KTP. KTP apa singkatannya? Udah. Langsung Lanjut aja. aja, lanjut. Pengurusan SKCK. KCK. SKCK. Lalu Oke, ada yang lain? Pengurusan paspor. Paspor. Semua dokumen identitas nih ya. Pengurus. Perpanjang SNK, Pak. Oh. Nak tilang razia. Apa? Tilang, Pak. Tilang razia.
Sidang Apa tuh. ini? Jalan-jalanan. Mau nggak? Mau nggak Suap sidang di tilang ya? jalan. Pengurusan surat nikah Hamdan nih barangkali. Emang sulit. Surat pindah Enggak sulit Enggak, domisili, pindah Enggak, itu domisili. langsung dapat itu. Udah jam kabul langsung dikasih. Udah lanjut. Pindah domisili. Pindah domisili. tilang apa? Sama KTP enggak? Batam, Pak. Cepat. Domisili siapa itu? Pak Sono ya? Pengalaman Pak Sono? Itu Pak Agung. Oh, domisili Pak Agung. Saya SKCK tuh. Kalau saya sidang tilang. Saya bukan sidang tilang, ya kena tilang. BPJS, Pak. Iya. Tuh, Balik nama pembelian rumah. Ngurus rumah sakit, Pak, BPJS. Balik Nah, balik itu nama. Pak Isan, Pak Isan. BPJS juga. apa? BPJS, Pak Isan tuh. BPJS. BPJS. Banyak masalah. Tadi mau balik nama rumah. Ya. Pengurusan pembeli Balik nama. balik nama ataupun ini ya sertifikat tanah gitu. Penyerahan. Sertifikat tanah aja tuh. Kepemilikan. Nah ya kepemilikan rumah atau tanah gitu. Rumah Lucia tuh. Emang rumah siapa? Udah 10 nih. 9. Orang 2 lagi. Biar 11. Ini apa tuh sama Bu Rina? Cariin lah, Pak Dodi. Oh, Bu Maya Devani itu pengurusan surat kehilangan. Bilang apa? Kehilangan. Oh, surat Kehilangan Kehilangan jodoh. STNK dia, STNK motor dia. Urus surat bukti kehilangan. Ya. Di kepolisian. Surat keterangan kehilangan. Ah, ya betul, surat keterangan kehilangan. 4 kali kayaknya. Bisa disebutin. Kemudian Ah, surat itu dia tuh. Hei, datang tuh. Ya, Bu. satu lagi, Ini- satu Saya lagi. ingat yang baik-baik aja, Pak. Yang nggak baik saya lupa. Siap. Terus Ayo satu lagi. Tidak Yang baik. terkait masalah listrik. Udah situ aja dulu. ini Kebanyakan. dulu. Oke, sip. Cukup. Nah, kita Soal apa nih? kelompokkan aja nih. Ini mau Berapa dijabarkan. yang mau dibahas? Ayo yang paling urgent. Yang paling banyak mengalami. KTP. Yang paling banyak masalahnya lah. Yang KTP. paling mengalami. Tanya lah. Sampai mau berantem gitu kan. KTP lah pasti yang disebut capil. KTP itu. Oke, KTP. Nggak sehat itu KTP itu. Ya. Masalahnya selalu di belangko kan. Paper Punya based. saya sampai sekarang belum siap-siap tuh. Memang. Belum mau 2 tahun. Kalau saya aman-aman aja ya. Saya juga Wah. aman aja sih KTP. Kalau Anak nggak ada Batam. KTP ya aman. Yang agak kompleks itu kan kalau berkaitan dengan Samsat itu kan banyak lembaga di sana. Ada pajak, ada kepolisian. Mak, bikin gula. Semak. Ini bikin gula. USG Nggak aja. apa-apa. USG aja nggak apa-apa. Biar kelihatan ada. Aplikatif ya. Aplikatif ya. Ilmunya kepake ya. Langsung aktualisasi ya. Oh iya, ini harus aktualisasi, Bro. Iya, langsung muncul. Di-record ya? Urgensi. Belum ya? Iya udah Udah. di-record nih. Jangan mengumpat Udah ya? ya, teman-teman. Tiffany terutama nih. Oke, ini bagaimana skornya? 1 sampai 5 ya. Iya. Ya, seperti Bang. 1 sampai 5. Oh, Tuh. 1. Betul. Oke, yuk. Terus 1 itu apa, 5 itu apa? 1 itu terendah. Rendah, 1 rendah 5. Keterangan di mana? Di bawah. Sangat penting. Kalau yang nomor poin 1 ini 555 saya kayak itu. Soalnya semuanya kayaknya mengalami semua itu. Urgensinya ya nggak terlalu urgensi juga sih, Pak. Nggak usah dibahas nggak ya ini? 1 terendah 5 ini ya. udah ada langsung lah. aja. Nggak usah mesti buat langsung aja. Langsung aja. KTP tuh Ini urgensi udah pasti paling 5. tinggi 5, urgensi 5. KTP tuh KTP 5 tuh. 5. KTP S itu 5. apa ya? S KTP. apa ya? Serius. Kalau saya bikin SIM itu 5. Kenapa harus KTP yang 5? Ya buat ngurus apa aja kan Pak, pakai KTP identitas bisa. apa? Kalau nggak ada Identitas KTP nggak utama, bisa Pak. urus. KTP. Kalau Urus SIM juga bisa. SIM kan jarang-jarang Urus SIM tilang, harus pakai KTP dulu. nggak tiap hari ditilang, Pak. Nanti, Pak. Iya, identitas utama lah. Ya, Ya, Tapi dulu, kalau Pak, mau itu. ngurus SIM perlu ada KTP dulu. Iya. KTP-nya kalau masih yang lama harus iktp dulu. Jadi Kalau Iya. motor Oke, ayo Mas Hamdan nih. Saya nyari singkatan USG yang keluar gini, coy.
Ultrasonografi. Lain itu USG-nya. Direkod nih, direkod. Lanjut. KTP 555. 555. Udah 55. Total Total 20. Total nanti di sum aja gampang. Di sum aja. Kalau yang dari atas lah, dari atas dulu awalnya. SIM berapa? 4 ya? Arjennya 3. 3. 3 lah, 3. 2. S itu apa? G apa ya? Serius. G? Growth. Perkembangannya. Oh, perkembangannya ya. 332 ada. 335 lah, 335. Untuk SIM. SKCK juga. SKCK kecil nih. Nggak tahu. Sekali aja pakainya ya. Iya. Kecil aja lah. Kecil aja. Gajinya Grow-nya 1 kecil. lah 1. Seriusnya juga kecil. Mungkin grow-nya kasih 2. 211. 212. 212. 212 Wiro Sableng. Ya. KCK 21. 212. Paspor bisa jadi Paspor urgensi kayaknya nggak juga terlalu sih. tinggi ya. Satu. Gitu ya? Bisa jadi urgensi juga sih kalau mau Iya. 4. Ya kalau Pengurusan paspor pengobatan bukan atau sebuah kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan kan? iya. Memang keseluruhan yang penting itu KTP 432. untuk tingkat serius dan 32. urgensinya. Ya. Ya. Itu teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Wah, 32. Pokoknya yang nomor 1 itu KTP udah. Di sini. Setengah. TNK samain aja 333. Sama Nih. itu. Sidang tilang nggak terlalu. 212. Sidang tidak nggak pernah ya. Selesai di jalan. 211 ya. 212. Yang tilang. 211. 22. 211 Dipermudah. jadi rata-rata 1,5 nih. 232. Itu serius itu kan? Itu sidang. 231. Ini surat domisili pindah domisili maksudnya. 231, 232. Surat domisili Udah, ini. Udah oke. Pindah domisili berarti ya. Pindah domisili hampir Pindah domisili nih kayaknya. misalkan Sama ini. keluar provinsi dan sebagainya. Iya. Ini 4. Ini kayaknya supaya Atau kita 5. kelihatan. Sama kayak KTP kan? 211. Tapi kemarin aku ngurus surat domisili sih lancar sih. Nggak ada. Iya, gampang. Ya gampang sekarang. Iya, yang dibutuhkan apa? KTP 2 kan? Iya, artinya kalau yang lain-lain Mudah. itu memang udah gampang kayak Berarti sekarang, kayak surat 111 mungkin ya. 4 lah. kecuali KTP. Mana nih? Teman, biar Nggak kelihatan. kelihatan. Gak nampak, Bos. Mukanya kelihatan nggak? Pengurus surat domisili mungkin 211 ya. Ya nggak terlalu. Oke, terus apa? Ini kok nggak ada orangnya? 311. Domisili. Oh, lagi izin Pak ya, mohon maaf sambil ada teman yang apa? Menyusui mungkin ya atau ngurus anaknya. Terus Oh apa? iya. Ya, yang domisili. Domisili berapa? Ya, kalau belum. 222. Ya, kaum ibu. 2. 11. Aduh, layarnya potong-potong. Banyak yang muncul Hamdani. Keseringan Pak Omdani mungkin edit ya. action terlalu cepat itu. Ya, terus ya, saya mengikuti kesempatan teman-teman ini. BPJS. Pak Isan. Ya, 333. Itu, Pak. 4, Birokrasinya Apalagi pandemi bobrok sekarang ini. BPJS. Ya. 4, 432. 3. 434. Ya. Ini kira-kira ini udah jelas semua nih KTP ini. Iya, udah pasti. Ini 1, 2 lah terserah lah ya. Itu kok rumah Pak itu manusia rumahnya ya. kok kayaknya Kayak terlalu ekstrim ya, rumah Iya. manusia. Berapa? 5. rumah kucing itu. Udah, Pak. 533 gitu. Urgensinya ada nggak? Ada dong. Ada. Ada. Kalau nggak punya itu kan namanya ruling, cuma lihat. 5 atau 4 kira-kira? Standar aja Empat. standar. 4 Pak. Ah, Pak. serius nggak? Pak rumahnya manusianya dihilangin mungkin ya. Kok manusia? Supaya bukan rumah kucing maksudnya. Ayo waktu. Ayo lanjut. Ya. Oke. Polisian. Udah ya. Ayo, Siap. Bu Pani itu, Bu Pani itu. Apa, Pak? Kepolisian. Polisian. 211, Pak. Yang penting bayar administrasi. Oke. Ikhlasnya. Oke. Bayar Akhirnya administrasi masuk, seikhlasnya. teman-teman. Ketemu Taruh lanjut hasilnya. KTP ya. Ranking 1 ini ya. Ya.
Oke. Itu Pak tabel Lanjut itu. ke Pak Dani co-host kan ya? Bu Rina co-host. udah masuk belum ya? Saya nggak bisa nge-add. Gimana caranya? Sebentar ya. Enggak, suruh diinfo sama Pak Reza aja. Ada nih yang co-host. Iya benar ya? Oh, Ya, sebentar. Pak Enggak. Dani. Iya. Cara anu gimana? Saya gaptek nih. Cara kan. Iya aja Pak langsung. Di anggota Pak, di partisipan di situ ada invite nanti. Tenang Di aja sini ya. Pak. Terus dikasih link gitu atau gimana? Iya, invite kan dibuka nanti ada link atau apa. Rina. Ini nama Anda doang ya? Ada tombol invite nggak di partisipan? Tombol invite di partisipan. Tidak ada tuh, Pak. Coba hubungi Pak Riza aja. Ya, hubungi Pak Reza aja sih. Ya lanjut kita. Ya tidak ada, Pak. Dan saya tidak paham. Udah boleh kita lanjut aja. Nah, Oke, saya nomor infokan 3. Bu Rinanya. Nomor 3. Nomor 3. Sebentar, yang saya record itu nanti screen yang mana ya? Jangan-jangan bukan screen yang ini. YouTube. Iya, kayaknya belum ada recordnya di situ, nggak tahu sih. Ada nih, ada. Iya, recordnya. Ada ya? yang Oh iya, di- ada. Ada. Screen satu. Pojok kiri. Ini kan. Nah, screen-nya tapi yang mana ya? Yang saya record. Mana Pak recordnya? Itu ada itu. Bocor. Ada ya? Kok di situ sisa waktu? Pak Dani. Oh, ada. Udah. Coba lah Bu Main Delvani lambaikan tangannya, nanti kelihatan tuh. Enggak. Udah Pak, udah. Ya, sip. Yuk, terus gimana? Ayo lanjut. Tentukan isu. Nomor 3. Nomor 3 diceritain tuh, diskusikan solusi dan pencegahannya. Cerita. Yang punya masalah di KTP diceritakan. Tuh. Ya. Pak, saya pernah Pak. Oke. Oke, saya ceritakan ya. Isu saya kemarin itu, pertama saya ngurus surat domisili dari Pekanbaru. Oke, kemudian di Sdukcapil Pekanbaru tidak memberitahu bahwa surat domisili itu berlaku hanya dalam waktu 1 bulan. Kemudian setelah saya ngurus di Batam, saya kan nggak tahu tuh, jadi saya lamain ngurusnya. Kemudian pas di bulan kedua, saya datang ke Disdukcapil yang di Batam, dikasih tahu bahwa suratnya sudah expired dan disuruh ngurus ulang lagi ke Pekanbaru. Itu pertama. Kemudian saya harus balik lagi Pekanbaru ngurus ke Disduk Batam. Sampai di Disduk Batam, saya ngurus kan ikut antrian tuh ya, nomor antrian ya, karena ada nomor antrian. Udah panjang lebar nunggu dari pagi sampai sore. Kemudian dikasih tahu bahwa nomor antrian habis. Jadi nggak ada nomor antrian, disuruh besok datang lagi. Besok datang lagi, sudah dapat antrian. Kemudian siangnya mati lampu, langsung ke riset yang nomor antriannya. Kemudian saya disuruh ambil nomor antrian baru lagi. Besok suruh datang lagi. Oke. Hari ketiga saya datang, kemudian ada orang. Dia bawa amplop, bawa berkas, langsung masuk ke pintu. Kemudian di pintu itu keluar-keluar langsung ada yang orang yang ngasih tahu bahwa tunggu hari ini jadi, tunggu saja Bu, sebentar lagi ini jadi KTP-nya, ya kan? Nah, saya udah 3 hari menunggu tidak selesai. Itu baru akan mengurus untuk masuk ke berkas, belum lagi ngurus persyaratan-persyaratan yang kurang. Karena di Sdukcapil kan harusnya dari kelurahan ya semua persyaratan sudah lengkap ya. Kalau misalnya dari di Sdukcapil kita belum lengkap persyaratan, suruh balik lagi ke kelurahan. Di kelurahan kita disuruh lengkapi dulu berkas, kemudian suruh balik lagi ke Sdukcapil. Kemudian setelah selesai semua, nunggunya itu sampai 1,5 tahun, saya datang ke kecamatan, nanyain terkait masalah Blangkon. Dari kecamatan disuruh lempar ke Disdukcapil, ke loket 5 dia kan. Nah, di loket 5 saya minta urus, kemudian suruh masuk lagi ke dalam, katanya suruh ngambil antrian dulu. Kemudian dari dalam saya dikasih tahu oleh loket 5 untuk ngambil nomor antrian ke dalam ya. Dari dalam disuruh ke kecamatan, balik lagi saya ke kecamatan. Kemudian dari kecamatan, ini Pak semua pengurusannya harusnya di loket 5. Saya balik lagi ke loket 5, saya sudah sampaikan bahwa saya sudah ngikuti alurnya, Bapak suruh saya ke dalam, kemudian saya suruh ke camat, saya balik lagi ke loket 5, terus kata Bapaknya, oh Bapak mau ngurus surat rekam ya, kan? KTP-nya belum bisa Pak, karena belangkonnya belum ada, jadi ngurus surat rekam dulu. Kalau Bapak ngasih tahu ngurus surat rekam dari tadi, saya printkan sekarang Pak. Lah kenapa harus dibolak-balik seperti itu, ujung-ujungnya baru dikasih tahu kalau mau ngurus surat rekam bisa saya printkan langsung Pak. Itu kan berbelit-belit ya birokrasinya ya.
Saya nggak ngerti kenapa itu. Tuh, dari saya. Oke, jadi gini aja. Nanti slide ini Pak Ihsan jelaskan. Pak Hamdani ngetik poin-poinnya aja Pak Hamdani. Misalkan syarat pengurusan KTP, tadi apa Pak? Syaratnya? Sama ini Pak. Ada pindah domisili gitu ya. Tidak jelasan terkait masalah aturan. Kalau surat domisili itu kan harusnya dikasih tahu oleh Disdukcapil bahwa itu masa berlakunya hanya 1 bulan. Jadi 14 hari pengurusan, jadi kita ngurus pertama ya. Kemudian surat itu terbit setelah 14 hari. Kemudian kita masih punya waktu 16 hari buat ngurus sampai surat itu expire. Kalau tidak dikasih tahu, kita kan nggak tahu namanya orang ya, lalai ya. Udah sampai di Batam, saya lalai, ibaratnya kan saya cuma punya waktu 16 hari buat ngurus KTP. Kalau saya lalai, expire, saya harus balik lagi ke Pekanbaru untuk ngurus surat domisili yang baru, surat keterangan pindah, bukan domisili ya, surat keterangan pindah dari Pekanbaru. Nah, ini otomatis, ini kan karena nggak dikasih tahu, tidak transparan masalah peraturan, orang kan bolak-balik jadinya. Kalau deket sih nggak apa-apa, belakang Padang sama Batam. Tapi kalau Pekanbaru Batam, ini kan bolak-balik jauh sekali. Kalau punya keluarga di Pekanbaru, enak, tinggal minta keluarga. Kalau nggak punya, repot kan, masa harus balik gitu. Ini kalau Terus itu, ya. Ditambahin yang apa, Mas Hamdani, yang apa namanya, untuk yang bawa amplop tadi Pak? Itu terakhir Pak. Terakhir aja? Itu enggak, maksudnya kan setelah ini kan penjelasan aturan pertama dulu ya, birokrasi ya. Kemudian terkait masalah ini apa, kalau antrian itu apa ya? SOP antrian. Ya kalau nomor antrian itu kan ada menggunakan apa, sistem informasi ya. Maksudnya ini sistem informasi. Jadi kalau misalnya nomor antrian tuh tiba-tiba mati lampu, nomor antriannya hilang kan lucu gitu. Masa ngambil nomor antrian ulang gitu. Oh, udah langsung terekam ya? Iya, jadi harusnya kan yang dari awal lagi. Iya. Jadi nggak usah diulang dari awal apa sistem informasi ini. Yang kan kasihan orang yang udah ngantri dari pagi, harusnya dia udah datang dari jam 6 pagi ngambil nomor antrian, tiba-tiba siang mati lampu, terus pas kebetulan dia lagi di luar misalnya gitu ya, mati lampu. Ya, proses bisnisnya. Nah, itu kan nggak jalan deh. Nggak jalan berarti kan. Oke, selanjutnya birokrasi. Kok bisa ada orang yang langsung selesai hari itu, kita ngurusnya berhari-hari, harus bolak-balik kota, tapi ada orang yang bisa langsung lewat pintu, kan ada yang waktu sama ini ya, kemarin Bu Ani ya yang ngasih ya. Praktek pungli berarti ya. Nah, praktek pungli. Ini kan di Disdukcapil Batam kemarin kena OTT, operasi tangkap tangan. Kelancaran. Praktek pungli untuk kelancaran. Ya, praktek pungli untuk kelancaran. Kemarin di Disdukcapil Kupang itu OTT itu, operasi tangkap tangan, ketahuan. Suap bukan sih kalau kayak gitu namanya? Suap bukan pungli. Suap, ada suap. Ya suapnya, suapnya. Suap Pak, bukan sop. Suap. Itu reaktif loh. Maaf. Biar enggak tegang. Oke. 16 menit lagi. Ini yang poin pertama tadi itu ditambahkan itu Pak, apa? Tidak transparasi aturan terkait prosedur ini ya, surat prosedur tidak ada prosedur yang jelas. Tidak adanya prosedur yang jelas. Transparansi prosedur. Pengurusan surat apa tadi? Iya, surat pindah, keterangan pindah. Surat keterangan pindah. Ini apa nih? Ini apa tuh? Transparansi prosedur tidak. Itu kan kaitannya diklasifikasikan di transparansi prosedur kan berarti kan? Iya. Ya. Bukan transparansi ya, ketidakjelasan. Oh iya, oke lah ini. Nanti dijelaskan Pak Ihsan lah. Semua lah keaktifannya. Ngasih ide kan. Kayak terakhir masalah ini yang surat rekam itu loh. Surat rekam. Tidak ada kan? Oh, surat rekam itu nggak datang-datang gitu ya? Lama ya? Atau bagaimana? Pak, kan kita KTP belum ada nih. Alasannya gara-gara belangkon. Jadi identitas kita itu dari surat rekam. Semuanya kan dari KTP. Kalau KTP nggak ada kan harus pakai surat rekam, Pak. Oke. Nah, KTP nggak ada belangko, nggak ada, surat rekam ngurusnya susah gitu. Oke. Belangko atau belangkon Pak Isat? Belangko atau belangkon? Belangkon Pak. Belangkon yang beda lagi Pak. KTP. Surat rekam KTP kan juga. Apa namanya? Pengganti sementara. Iya. Ini benar? Surat rekam mengganti KTP pun juga tidak ada. Sulit untuk didapatkan, bukan tidak ada Pak. Sulit ada, tapi sulit untuk didapatkan. Berbelit lah. Untuk didapatkan.
Udah, silakan tambahkan yang lain. Itu pengalaman saya kemarin. Oke, ini Tahun berapa Pak? Saya tahun ngurusnya itu dari 2016 sampai 2017 Desember sampai hampir 2018 lah. Oh gitu ya, berarti lumayan masih hangat ya. Masih Pak. Tapi isunya yang kita bahas cuma satu. Iya, Satu lah aja. diangkat. Ya, satu aja. fungsinya USG tadi supaya satu, Pak. Yang tertinggi. Kok 3D model Hamdani? Ngapain? Maaf. Ini biar ada. Jangan buat fishbone dong. Jangan Bisbon. Bilang. Saya udah ini. Lama nanti lama Fishbone. Apa itu? Nggak keluar dia warnanya. Nah. Di file-nya dihilangkan, Pak. Saya ini ya. Biar Nofil. Formatnya nofil, oke. Dihilangkan isinya. Novel. Novel. Oke. Oke, sip dah. Oke, cerita Nggak lalu kelihatan. solusi dan pencegahan berarti. Mungkin ada yang mau sharing lagi yang KTP? Ternyata nggak saya save, hampir hilang teman-teman. Satu aja kali ya. Ini remainnya udah 13 menit lagi nih. Oke, sip. Waktu penyelesaian nggak disebutnya nggak? Ada nggak ditemukan yang untuk calonya, Pak? Yang menawarkan calo. Kenapa? Yang menawarkan calo ada nggak? Yang nawarkan calo? Ada lah Ya. pasti, Pak. Ya, itu bisa dimasukkan juga sih. Mungkin ada teman lain punya kasus lain supaya agak panjang nih. Yang ini aja lah, kita lanjut ke Enggak, ini aja satu. Ini aja. Satu aja dulu. Maksudnya teman lain yang sepertinya punya Pak Ihsan lebih oke. Soalnya kasus panjang sama. dan ini lebih berbelit-belit. Kita belum masuk ke solusi loh. Bukan solusi, Pak, kaitan ke akuntabilitasnya. Enggak ada solusi kayaknya. Nomor 3 itu ada diskusikan solusi dan pencegahannya. Itu yang di soal yang diminta itu loh. Soal. Yang paling atas itu. Nah, ini poin-poinnya ini masuk nomor berapa? Iya, solusinya ada nomor 3 tuh. Slide ini kan cerita tentang cerita ya, cerita minusnya. Sistem akuntabel ya. Berarti ini udah masuk nomor berapa tuh? Udah nomor 4 dong. Udah, kita cepat bisanya soalnya. Iya kan? Iya, makanya. Berarti Nggak, ini di poin ditambahkan ketiga solusi itu dan pencegahan, habis itu solusinya- diambil nilai akuntabilitas yang dapat diambil. Oh, ini jangan Hanya ini ya? Apa? sama semua ini, Pak. Ayo solusi. Solusinya kalau yang BP Batam kemarin saya ini katanya diubah ke dalam sistem IT semua, pengurusan dalam sistem online. Jadi Ya. kita daftar, antrian segala macam semuanya pakai Iya, iya. sistem online. Kalau Sistem- in one berarti ya Pak? Iya, jadi kan kalau paspor juga sama kan, kita download ini kan, aplikasi kan. Iya, Pakai iya benar. Pakai aplikasi untuk antrian sekarang. Ya, sekarang antrian pakai aplikasi, kemudian nanti kita datang sesuai dengan jam yang ditentukan oleh aplikasi. Ayo Mas Andi. Saya pernah dengar sih itu KTP udah ada ATM-nya katanya. Jadi ada ATM khusus untuk nyetak KTP itu. Ya, Ya. KTP bisa Tapi di nggak print diisi sendiri. KTP sekarang Pak pakai kertas A4 Pak, jadi Bapak nggak ketemu lagi KTP blanko-blanko gitu Pak. Iya, heeh. Ya nanti Bapak bisa cetak sendiri KTP, kertasnya kertas A4. Tapi di mana ya itu ya yang udah ada ATM-nya itu? Saya belum Mesin, tahu, Pak. mesin nyetaknya itu. Ayo Mas Andi. Solusi di bawah. Print sendiri, Pak. Solusi pertama tadi antrian dipermudah dengan sistem IT ya, dengan sistem informasi yang aplikasi ya. Kemudian Bentar Pak, belum tulis tuh. Apa? nomor antrian itu dipermudah Nomor dengan informasi ya. Dengan Antrian apa, berkaitan antrian ya? ya terkait antrian Di- ini dengan update sistem informasi atau dengan aplikasi ya. Diperbaharui dengan Diperbarui dengan menggunakan sistem informasi. ya, diperbarui sistem Diganti. atau aplikasi itu ya, aplikasi antrian itu ya. aplikasi antrian. Iya. Menggunakan sistem informasi aja sih. Om Dani, saya udah cek juga. Oke, udah. Pak Hamdani, apa bunyinya? Nggak apa-apa terus. Bentar, saya cari. Chat ya, di chat. Nanti di chat. Ya, di chat Pak. Di chat. Chat itu di halaman berapa ya? Kok nggak ada di sini? Iya. Dalam bentuk catatan. Antrian dipermudah dengan bantuan sistem informasi Oke. dalam bentuk aplikasi. Ya, Oke, sip. Terus yang blanko itu diganti dengan sistem cetak print itu di ATM apa yang dibilang tadi oleh Pak Padri. Ada ini di Kemendagri sih Pak yang punya kegiatan ini. Saya baca di Kompas.
Tapi itu memang karena dia itu bentuknya hibah, jadi tidak seluruh wilayah yang mendapatkan layanan tersebut gitu ya. Maksudnya tuh mungkin kita bisa menyarankan untuk program ini dinasionalisasikan aja gitu. Memperluas ya. Program ATM EKTP. Nah, itu ada artikelnya sih saya share. Berkaitan antrian, apalagi tadi berarti terus Nomor 2 langsung aja. ini pakai nomor Formulir ya? formulir. Pak Dani, berkaitan dengan surat rekam, kayaknya perlu dipermudah juga dengan bantuan informasi yang bisa melakukan pencetakan sendiri gitu ya. Iya. Apa? Informasi ketersediaan surat rekam gitu? Itu di chat, Pak. Copy aja. Di chat. Ini masuk aja poin. punya. Masuk ke poin apa nih? Solusi. Iya, surat rekamnya. Kan katanya susah ngurus surat rekam gitu kan. Oke. Ini berarti sistem informasi lagi ya? Iya. Dia lebih ke mesin sih, Pak. Penggunaan mesin untuk ini. Alat ya, ada alatnya. Iya. Ada? Seperti alat cetak itu, Pak. Kan Telkomsel udah punya itu juga kan untuk nyetak kartu langsung. Iya. Nyetak kartu itu sendiri. Untuk proses berkaitan surat rekam. Surat rekam ya? Oke, lalu? Apa lagi isunya tadi? Coba sebentar ke atas, Pak. Slide isu tadi. Soal Enggak isunya. Ini. Untuk pengurusan antar provinsi itu seharusnya tidak perlu transparansi belum. Bolak-balik tempat atau tujuan. Transparansi. Apa itu ASDN? Biar enggak ngulang nanti. Transparansi. Kenapa nih transparansinya? Ada kejelasan aturan, harusnya ada ini penjelasan lah, atau boleh dipasang alur ya sosialisasi rule apa gitu kayak buat poster mungkin ya, poster ya. Poster boleh. Sosialisasi rule pengurusan. Ya poster sosialisasi aturan yang jelas. Iya. Dalam bentuk poster itu. Sosialisasi aturan terang dalam bentuk apa yang penting jelas. Ya. Boleh web, poster atau apa. Benar. Lagi ya, cepat kali ya. Web, apalagi teman-teman? Web? Itu di WA, Hamdani ada di WA. Saya share di WA itu. 6 menit ya? 6 menit lama. Kita aja kadang-kadang kurang 2 menit kan. Kurang 1 detik. Poster, Pak, poster. Di WA, jangan di WA, bro. Ini di chat Zoom aja biar kita lihat sama-sama. Oh iya, di chat Zoom ya. Kalau WA yang Anda JKT tadi nggak apa-apa. Rekam itu masalah yang pertama sih ini sebenarnya, pengurusan domisili itu seharusnya tidak perlu bolak-balik. Misalnya dalam bentuk web apa tadi teman-teman? Tujuan poster. Pak, IG kan sekarang semuanya udah banyak IG-nya. IG itu apa? Iguana? Iya, Iguana. Instagram. SNS, Pak, SNS. SMS? Apa, Pak? SNS. Media sosial. Pak. Dan kalau soal tadi yang surat kedaluarsa tadi butuh nggak? Mas. Ya, surat yang kedaluarsa tadi itu butuh. Misalkan suratnya itu nggak ada kedaluarsanya. Waktunya perlu diperpanjang gitu. Ya, Karena 1 bulan itu pendek kali. Kita ngurus pertama, kita baru terbitkan 14 hari kemudian. Kemudian kita hanya punya waktu 2 minggu untuk ngurus ke tempat yang di. Iya. Burinawati gimana tuh, coy? Teman-teman. Burinawati belum masuk, kita diri. Apa nanti hasil ini kita kirim ke Burina aja biar Burina. Presentasi. Pak Yusan. Hamdani, silakan. Menjadi ketua. Chat. Pak Hamdani, itu yang Pak Agung. Yang dari Pak Agung kayak itu di penutup tuh. Pak Agung di penutup. Oke.
Penutup. Solusi terakhir. Enggak solusi terakhir. Enggak solusi terakhir. Kira Pak Agus sekian dan terima kasih. Solusi terakhir. Oh, maksudnya kita bahas loh. Di sini ya? Yang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 yang usulan Pak Agung. Ada nomor 4 ada enggak? Tadi yang disuruhkan Pak Ihsan yang waktu suratnya itu. Iya. Nomor 4 itu ada? Masa aktif kadaluarsa. Masa aktif. Ya itu masuknya itu tuh ke pembuatan aturan haruslah lebih memudahkan masyarakat itu. Ya. Misalnya kayak Ini, masa aktif seharusnya gitu kan. Seharusnya ini ya, sorry. Maksudnya konkretnya apa? Seharusnya itu kan dalam wujud apa? Apa namanya? Artefaknya itu apa? Ini Pak, saya belajar dari kawan saya yang dari PG kan, PG Island ya. PG Island itu kan pulau-pulau juga ya, sama kayak Indonesia ya. Nah, mereka itu sistem terintegrasi di pusat. Jadi ketika misalkan saya pindah kota, misalkan saya di Papua, yang awalnya saya lahir di Pekanbaru ya. Itu ketika saya ngurus KTP, saya nggak perlu balik ke Pekanbaru buat ngurus surat pindah dari Pekanbaru. Saya cukup memakai dengan sistem informasi. Sentralisasi sistem informasi. Birokrasi terpusat. Ya, itu ada sistem. Jadi saya tinggal print data saya yang di pusat, saya bisa ngurus langsung KTP saya di Papua, nggak perlu saya balik ke Pekanbaru ngurus surat belum pindah. Itu aja sistem database terpusat aja, itu aja. Dan terintegrasi. Ya, itu kan sudah terintegrasi. Sama kayak buat SIM ini, harus pulang dulu. Terpusat aja udah. Sebenarnya kan ada. Terpusat aja udah. Ya kalau di terpusat nggak terkonek dia gimana? Ya sebenarnya sama aja lah. Pasti terkonek. Enggak lah, enggak selalu yang terpusat itu terkonek. Daerah pusatnya itu udah pasti terkoneksi ya. Iya. Bukan per daerah, itu kan terpusat itu terkonek. Satu-satu teman-teman, boleh satu-satu supaya saya. Ya, sistem database terpusat dan terkoneksi. Oke, buat koneksi. Ya, kalau dia pusat susah diakses gimana? Ya. Dan koneksi. Istilahnya terintegrasi itu semuanya. Ya, itu kan sudah ada integrasi. Ya, integrasi. Oke. Terus KTP itu sebenarnya kan udah terpusat arsiteknya, cuman itu tadi nggak jalan kayaknya. Integrasinya kurang. Ya, itu. Yang nomor 4 tadi apa? Poin 4, simpulkan nilai-nilai akutabilitas yang dapat diambil sebagai pelajaran. Bukan. Yang ini maksudnya? Bukan, ini masih solusi nih. Masih solusi. Yang nomor 4 kan udah tadi. Solusinya udah lah ya, kebanyakan kayaknya. Udah kebanyakan 4 aja. Udah. Terus akuntabilitasnya apa? Akuntabilitas. Pelayanan publik. Transparansi. Transparansi. Kita sebutkan nilai-nilainya saja dulu gimana? Iya, transparansi. Terus? Tadi apa aja ya? Amanah, sidik. Jujur. Kayaknya nggak ada jujur dari situ tadi. Jujur itu bukannya transparansi? Iya, transparan. Itu beda, tapi tulis aja biar banyak. Tadi slide yang tadi apa ya? Slide yang tadi. Punya filenya enggak? Responsibility, Pak. Mana? Tanggung jawab ya. Responsibility. Tanggung jawab. Responsibility, Pak. Tanggung jawab. Fleksibilitas. Integritas. Tanggung jawab, Pak. Responsibility. Maaf kuping saya belum sarapan. Satu-satu. Fleksibilitas boleh juga tuh, bisa juga tuh. Apa? Fleksibilitas. Ya gara-gara fleksibilitas akhirnya mereka malah. Ya justru karena itu nanti jadi ini. Karena terlalu fleksibel ya. Ada sindikat. Apa ya? Menghindari praktek kecurangan. Jujur berarti. Ya. Ada yang buka slide nggak teman-teman? Slide tadi ada. Pak, saya lagi buka ini Pak, praktek kecurangan dan perilaku korup. Ini artinya kita berbicara dari sudut pandang positif negatif. Kalimatnya tuh dipakai mananya? Praktek kecurangan. Ya, menghindari praktek kecurangan gitu ya. Ya Pak ASN harus menghindari praktek kecurangan dan perilaku korup. Sebentar, ini misalnya kayak contoh kalimat transparansi nih, nilai akuntabilitas transparansi berarti ini belum gitu ya, belum ada gitu. Kurang, Pak. Kurang. Tercermin gitu ya. Belum habis. Itu saya sudah share ini di chat. Oke. Nilai-nilai akuntabilitas. Belum ada timer. Ketika aja teman-teman di chat saya paste sini semua nanti. Screenshot ini ya Pak?
Ya. Oke, sip. Oke, good. Downloadnya kemana ya? Wah, JKT lagi. Ada Pak, bersih saya Pak. Ada folder jangan Ini dibuka. masalah KTP kan ngalami semua ya. Nanti tolong kalau pas presentasi semuanya ini ya, jangan bukan masalah saya aja, masalah Oke, semua. Pak. Siap. Kayaknya Pak Suwono nih kelihatannya. Kayaknya ditentuin aja nanti ada berapa orang yang mau presentasi. Misalnya siapa yang jadi Kalau bisa sih semua, Pak. MC. Karena Masing-masing dibagi aja nanti soalnya. ini. Oh, itu yang muncul, Pak. Salah buka tuh. Apa nih? Kok Nah, ini yang dikirim? Iya. Maliani. Bukan. Bukan itu loh, Pak. Bukan itu. Yang Nilai-nilai ini loh. nilai-nilai. Nilai. Open Screenshot Screenshot Zoom itu ya, Pak? 100 ya. Habis nih waktu nih. Jujur, integritas, adil, tanggung jawab, mendahulukan kepentingan publik, transparan. Adil loh, adil kayaknya. Mandi lagi. Penjelasan kewenangan. Adil Mendahulukan kepentingan publik. Ya kita pakai ini terus dinegasikan gitu aja nggak sih? Ya, bisa. Iya. Contoh dari kasus itu apa? Disebutin aja satu-satu nanti. Jujur. Ini ada nih jujur. Ya, Pakai itu aja. Kejelasan kewenangan. Jangan pakai ini saya hilangin nanti supaya nggak kelihatan wah kayak konsisten terhadap prosedur tadi kan, prosedur konsisten. Konsisten. Penerapan prosedur. Netral nggak netral ya? Netral. Netralitas. Adil. Lalu? Adil. Adil ini nanti bagaimana? Itu loh, Pak, yang antri itu loh, Pak. Oke. Yang pakai amplop tadi, Bapak. Oke, ini netralitas juga. Oke, tulis. Masalah oke. Nanti kalimatnya gimana ya? Ini memang harus ada contohnya deh, Pak. Ada contoh Iya, yang kita tadi. harus contoh. Oke. Kalau poin-poin aja mungkin ya, gitu. Tidak tercermin tentang misal masalah antrian. Netralitas misal masalah prioritas yang diutamakan. Prioritas antrian ya. Kalau ini sama netralitas itu masalah ini nggak sih tadi apa namanya yang suap itu? Membawa amplop. Iya, suap. Kemudian konsistensi berubah-ubah ya aturannya. Aturan yang berubah. Tidak ada aturan yang jelas. Itu kejelasan berarti. Yang sering. Oke, lalu jujur, kacang hijau. Ini yang main lempar-lempar bola tadi itu, kejelasan kewenangan itu. Oke. Capil itu. Lempar kewenangan antar lembaga. Apa? Lembaga. Divisi. Antar lembaga. Tadi antar lembaga. Divisi itu lembaga itu. Beda lembaga. Jujur. Kacang hijau katanya. Integritas tuh kayaknya ada teman-teman. Dia ada integritas. Itu integritas tuh cepat tutup gitu, tutupnya cepat gitu. Apa namanya? Ya kan kadang sering tutup gitu kan. Kadang-kadang istirahat nggak buka-buka gitu. Waktu Istirahat on time. Tutup cepat, buka lambat, ya benar. Buka lambat cepat. Ya kan, Pak? Bahasa-bahasa Sesuai dengan jam kerja. Istirahat terlalu lama kadang misalkan itu. Lembaga istirahat lama. Jam kerja istirahat jam kerja, Pak. Ya, ini kita gibah. Kalau gibah itu cepat harus. Jujur. Jujur itu tadi mungkin misal yang belangko kosong kayak gitu-gitu, Pak. Belangko kosong. Ya. Oh, padahal ada gitu. Padahal ada, tapi untuk yang untuk yang pakai suap ada. Oke. Iya. Oke. Pembohongan publik. Ada tapi bisa publik. Belangko apa nih? Belangko surat apa tadi? Belangko Ya, kita tahu tuh lah. ya. Sama-sama KTP. tahu. Belangko KTP lah. Oke. Terus tanggung jawab.
Sama kayak kewenangan itu kali ya. Sama juga lempar-lempar tuh. Juga. Tanggung jawab. Sama juga. Sama seperti di bawah. Ini tak tulis di bawahnya sini lah ya. Sama kayak di atas, SDA. Sama kayak di atas, SKA. SKDA. Transparansi. Transparansi. Profesional. Transparansi. Hampir sama kayak jujur sih. Tidak ada kejelasan kapan KTP itu selesai gitu ya. Kejelasan aturan. Jelas, Pak. Tidak ada kejelasan aturan. Informasi. Tidak ada kejelasan Informasi. aturan. Informasi kapan selesainya kan Informasi aturan. Pernah nggak ngurus syaratnya ada 5, dikasih tahu dulu 1. Terus nanti Iya, itu informasi itu. Muncul, berarti nggak jelas. 1, 2, kan gitu. Iya, Syarat. iya Pak. Tidak ada kejelasan informasi berarti. Pak, jadi 2 poin kan akhirnya punya Pak Fadli, terakomodir juga di sini. Misal syarat apa? Syarat sering berubah gitu ya? Bisa. Syaratnya nggak dikasih tahu semua, jadi ngasih tahu satu-satu biar bolak-balik. Iya. Kalau bawa licin langsung cepet tuh semuanya selesai. Tracking penyelesaian KTP tidak. Kayaknya sudah teman-teman ini. Oke. Menutup doa Tanggung dari jawab tadi belum lagi tanggung jawab. tanggung jawab. Sudah Pak. Tanggung jawab itu boleh aja Pak. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab itu aja gabung aja. Ya. Dan tanggung jawab. Kejelasan kewenangan. Enggak ini Pak. Kejelasan kewenangan ini digabung Dan dengan tanggung jawab. Makanya gabung dan tanggung jawab. digabung aja ini tanggung jawab. Kejelasan wewenang, garis miring, tanggung jawab atau dan. Dan. Ya. Dan tanggung jawab di atasnya aja. Oke. Ini? Nah, sip. Dan Pak Dan. Dam. Oh sorry, maaf. Sarapan tangan saya Bu. Hamdami berarti, bukan Hamdani. Iya. Bumia boleh share nama-nama itu di chat? Udah di chat Pak. Gitu loh, cepat. Bu Rina Mana kan sih? mati listrik itu. Udah di chat private. Wih. Wah, Hamdani. Katakan biar lampunya hidup. Mati lampu atau mati listrik? Ya, sudah penutup. Doa dari Pak Dodi gitu, bukan? Bukan ya? Emang udah ya? Nggak ada. Udah, coy. Ini nggak ada. Kayaknya ini udah cukup. Nggak ada, udah cukup. Ada semuanya itu. Penutup sekian, Ada ya? terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan nggak sih? Kasih kesimpulan apa gitu? Iya, kan kita udah bercerita dari awal. Sebagai calon PNS kita kan gitu kan. Mungkin Kesimpulannya yang lucu aja. Kesimpulannya perlu dibikin latsar-latsar. Tiap Dasar bagi ini ya. Bagi di Dukcapil. Iya, sejenis latsar gitu. Ya. Untuk recharge kan kayak Untuk pembentukan karakter. untuk membantukan dan iklan. reforming ya. Ada forming. Untuk forming ini salah ya, pembentukan dan reforming perlu dilakukan agenda apa namanya? Habituasi. Diklat pelatihan terintegrasi ya. Tadi ada yang bilang masalah pohon ya. Siapa yang bilang tadi ya pohon katanya? Jadi kita kan awalnya pohon kering, terus setelah latsar jadi pohon hijau. Lalu Pak lalu. Itu kering lagi. Nah, kemudian kering lagi, jadi supaya hijau Iya. lagi. Besar lagi. Jadi banyak sekali. Jadi habituasi itu kan membiasakan, tetap harus diawasi. Setelah mungkin 2 tahun 3 kali diadakan latsar lanjutan maksudnya untuk buat pohon itu hijau lagi gitu. Aja lah ya, kan ada perubahan ya. Udah sampai habituasi aja.
Ya. Ini teman-teman ada lagi? Kayaknya udah lah ya. 2 aja. Evaluasi kali, Pak. Evaluasi. Evaluasi dan pengawasan. Lembaga. Pengawasan. Evaluasi dan pengawasan dari lembaga lain gitu ya? Dari apa? Pihak ketiga. Lembaga. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Masyarakat gimana caranya? Lebih ke lembaganya kayaknya ya. Lembaga ya. Perlu ya. Supaya ada yang formal. Jadi pelayanan, kan ada kuesioner pelayanan masyarakat biasanya kan. Jadi udah melakukan itu kayaknya itu. Sudah dilakukan kan? Perlu Sudah dilakukan itu. Kasih saran kan? Iya, itu perlu. Yang sudah ada Itu paspor kalau nggak salah udah ada itu sih. perlu diperkuat gitu ya. Kuesioner pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat bisa tingkatkan lagi. Ini kan, karena udah ada kan? Tanya Pak Ihsan. Oke? Ini apa pendekatan kepada masyarakat gitu. Misalkan informasinya biar nyampe ke masyarakat itu seperti apa solusinya. Kumpulannya nanti jadi poin banyak lagi nih. Apa? Solusi. Apa? Sosialisasi. Perlu adanya kegiatan sosialisasi misalkan. Yang lebih masif terkait pengurusan IKTP. Yang nomor 1 kan udah menjawab. Enggak, oke. Apa? Gimana? Sosialisasi gitu ya? Sosialisasi yang masif. Oh, ini Pak Fadli dari situ ya. Apa masif, terukur, dan Percaya. Pada masyarakat. di solusi itu nggak ada semua sebenarnya. Iya, makanya nanti ngulang. Sama dengan Nanti kembali lagi dia. Makanya ini aja, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak di kesimpulan. Ini 1-2 aja lah, 1-2 poin. Ini tuh poin ini sih. Poin ini nih, Richard itu tuh. 3 berarti poinnya. Oke, 3. Pengurusan IKTP, Pak. Sosialisasi ini terkait apa? Terkait ini pengurusan IKTP. Terkait semuanya aja. Semuanya. Semuanya. Ini lembaganya. Satu lembaga. Seluruh lembaga KTP. Sosialisasi masif. Anggap aja ini kesimpulan untuk seluruh isu itu yang iya, terkait KTP-nya nggak usah. Nggak usah. Jadi ini udah gini ya? Ya. Nah, itu aja. Aktif itu S-nya double atau enggak, teman-teman? Udah mantap itu. Sosialisasi. 1-1. Udah? Ada pembagian yang presentasi nanti. Ya. Bagi presentasi. Ini ada 8 teman-teman. Kayaknya nggak semuanya juga nggak apa-apa deh. Nah, ini Pak Ihsan ini yang jelas nih ya. Oke, janganlah itu nggak usah nama saya. Pengalaman dari anggota. Pengalaman dari anggota. Anggota DPR. Pengalaman aja. Dari anggota. Dari tim, pengalaman dari tim. Pengalaman aja kali, Pak. Pengalaman aja, Pak. Nggak usah Tapi kayak apa. Semuanya juga pasti ngalamin Iya, kayaknya. Pak. Pengalaman aja, Pak. Itu bukannya hasil pemilihan isunya. Pengalaman kita ya. Pengalaman aja. Ya. Terus? Jawabannya? Ya udah, bagi. Bagi ya, Mantan. Ini baginya gimana nih? Siapa yang nanti jadi Ketuanya siapa, Nanti Pak? saya hasil PPT-nya saya share di grup, bagi di situ aja kali ya, di grup. Oh iya, Oh boleh. iya, boleh. Ya. Di WA. Ketua kali ini siapa, Pak? Gimana? Supaya bisa segera Jumatan kayaknya ada yang mau ngisi khutbah nih, Pak. Kirim ke WA aja Hamdani PPT-nya nanti barangkali Bu Rina hias. Oh iya ya. Kan nggak Jumatan kan, ibu-ibu kan. Ya, ya. Wes. Jangan lupa cek Pak recordnya Pak. Jalan nggak record itu? Berhasil nggak? Recordnya jalan. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Belum selesai? Aman Pak. Aman Pak. Semoga recordnya masuk ya Pak Riza. Kalau recordnya langsung siapa yang tadi nge-record ya? Pak Hamdani ya? Sepertinya Pak Hamdani ya Pak. Mungkin nanti langsung ke laptopnya Pak
Hamdani sih Ya, biasanya. siap. Saya cek habis ini, Pak. Mm-mm. Karena sudah cukup, mungkin kami boleh ditutup Ya. ya, teman-teman ya. Ini langsung kalau sudah Kita selesai foto dulu, foto. kita langsung live aja ya. Bentar, Pak. Saya screenshot dulu, bentar, Mas ya. Oke, baik. Wah, ini kelompok ke-11, Mas Riza. Oke, terima kasih. Selamat berjumatan teman-teman yang mau jumatan. Oke. Librum ya. Bye-bye. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya.